Menohok tanggapan Anies Baswedan konflik warga versus aparat di Rempang gegara investasi siswa ketakutan. Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan. Sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog, bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, melibatkan semua, dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik melalui fasilitas yang tidak sebentar. Tapi begitu tercapai kesepakatan, jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Apa pikiran Prabowo, apa pikiran Ganjar tentang Rempang ini? Di situ diuji soal kepemimpinan, satu, soal ketegasan terutama pimpinan, soal apa ini, apa komunikasi seperti basa-basinya Pak Jokowi. Yang kedua juga diuji perspektif dari calon presiden nanti itu tentang hak rakyat atas tanah, tentang kemungkinan konflik regional di situ, tentang keamanan lingkungan. Jadi Rempang ini sebetulnya nggak perlu KPU cari-cari tema untuk kampanye. Bikin aja apa pendapat para capres tentang Rempang. Juga BEM UI saya minta supaya ini jadikan pertanyaan kunci. Dari pertanyaan itu dikembangkan semua hal tentang apa yang hendak dipromosikan oleh baliho-baliho yang bertebaran di Indonesia, yang nggak peduli tentang lokasi kecil yang bisa membawa bencana besar di dalam masyarakat kita. Kita harus yakinkan rakyat, berilah kepercayaan kepada Partai Gerindra. Berilah kepercayaan kepada Prabowo Subianto yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo. Kita teruskan, kita tingkatkan, kita bangun Indonesia untuk semakmur-makmurnya demi rakyat Indonesia. Untuk terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi, fundamen yang sudah dibangun mesti kita lanjutkan. Hanya kita yang terus berkomitmen untuk melanjutkan itu, di mana beliau mendobrak kemapanan-kemapanan, kenyamanan-kenyamanan, sehingga Indonesia bergerak maju untuk itu. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPJ, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. Ada belum janji pemerintah untuk merelokasi, akan diberikan kompensasi seperti apa? Selama ini sih belum ada, cuman janji-janji omongan aja. Kalau langsung ke masyarakat itu belum ada lagi. Ada janji pemerintah untuk dipindahkan ke rumah susun. Pendapat Bapak gimana? Memang sih ada, cuman kami ini tinggal di pesisir pantai kan mayoritas nelayan. Jadi alat-alat tangkap dan kapal-kapal mereka itu kan mau ditaruh di mana kalau dipindah di rusun? Itu kan tidak masuk di akal itu. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang.
Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Jokowi sebagai presiden dengan enteng, ini cuma soal masalah komunikasi. Seolah Pak Jokowi nggak punya kalimat lain, setiap kali masalah komunikasi, soal harga BBM, soal apa aja itu soal masalah komunikasi. Padahal di belakang ini ada problem fundamental, yaitu pertentangan antara hak rakyat dan industri-industri besar yang di seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin sampai hal-hal yang masih seorang ingat, cara penggusuran aborigin di Australia, bagian-bagian yang juga masih berlangsung di wilayah Afrika. Jadi ini bukan soal komunikasi, Pak Presiden, ini soal rencana pembangunan yang oleh Pak Presiden diasumsikan harus berjalan. Karena apa? Karena disebut ini program strategis Presiden, kan? Konflik Pulau Rempang, Galang, Batam jadi sorotan. Dampak investasi merugikan penduduk Melayu lokal juga jadi sorotan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Beginilah tanggapan Anies Baswedan terkait konflik di Galang, Batam. Menilai perlu ada langkah-langkah koreksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari konflik dalam kegiatan investasi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan menanggapi peristiwa bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis 7 September 2023. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi, kata Anies saat dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jakarta pada Selasa 12 September 2023. Anies berpandangan tujuan dari investasi seharusnya tidak hanya sekedar memperkaya investor, akan tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, menurutnya investasi harus juga mengedepankan prinsip keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh pengembang atau pemilik modal, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyinggung pengalamannya memimpin ibu kota yang meminimalisir penggusuran hanya untuk pembangunan. Sebab akan ada dampak psikologis mendalam yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak adil. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran dan penggusuran itu luka sosialnya lama, kata Anies. Anies Baswedan pun mendorong adanya pendekatan dialog yang melibatkan masyarakat untuk agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Ia menilai bakal ada kesepakatan atau titik tengah yang tidak merugikan para investor maupun masyarakat jika dilakukan dialog. Sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik yang benar, tutur Anies. Adapun bentrokan di Pulau Rempang terjadi antara masyarakat dengan TNI Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan atau BP Batam, dan Satpol PP. Diberitakan sebelumnya telah terjadi bentrokan antara aparat penegak hukum dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City. Di lokasi tersebut, petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari jembatan tempat. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang. Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang. Meski akses jalan mulai dari jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok.